Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan daripada sebahagian ahli hikmah annahu bahwasanya sebahagian ahli hikmah qala berkata ia, man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Barang siapa yang tidak ada merasa takut akan Allah, tidak ada di hatinya merasakan takut kepada Allah, takut dengan keadilan Allah, bagaimana nanti menghadapi sakarat maut, bagaimana takutnya kita sendirian di alam kubur, bagaimana takutnya kita nanti menghadapi hisab, bagaimana takutnya menghadapi haru-hara di padang mahsyar. Tapi tidak ada merasa takut yang demikian itu. Dia berpikir nanti bisalah urusan belakangan. Yang penting hidup dulu di dunia nyaman, puas. Lam yanju min zillatil lisan, maka tidak bisa selamat ia daripada kepelisit, daripada terpelisitnya lidah. Kalau kita ini takut bagaimana nanti di alam kubur, takut dengan keadilan Allah, mesti kita menjaga lisan. Lisan itu Allah jadikan satu, hati satu, yang lain dua-dua. Otak satu, tiga yang satu. Kepala satu, lidah satu, hati satu. Tidak sama yang lain. Yang lain telinga dua, tangan dua, kaki dua. Kenapa dijadikan satu? Supaya lisan senantiasa menyebut yang satu. Supaya otak senantiasa berpikir kepada yang satu. Supaya hati selalu mengingat kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu lisan, itu diciptakan oleh Allah gunanya untuk menyebut-nyebut yang satu. Anak menikmati makanan, menyebut Allah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya tambah barakah. Habis makan, Alhamdulillah. Ada berjanji, insya Allah. Melihat sesuatu yang tidak disukai, la haula wa la quwwata illa billah. Ada terlakukan dosa, astaghfirullah. Jadi lidah itu banyakkan mengingat, menyebut yang satu. Ya, tapi kalau tidak takut kepada Allah,
mesti mengeluh terus. Dapat ujian hidup, bukan innalillah, tapi menyalahkan orang. Nah, kalau dapat nikmat, bukan alhamdulillah, tapi cakapnya lain. Semata-mata berterima kasih kepada orang, lupa dengan Allah. Maka itu lisan itu harus selalu menyebut Allah. Tapi kalau tidak takut, selalu menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang. Mungkin murahnya pinang, mungkin murahnya sawit, mungkin murahnya kelapa, mungkin kita terlalu banyak melakukan kesalahan sehingga Allah kasih ujian. Maka itu lisan banyak-banyak membaca istighfar, senantiasa membaca astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Banyak salah kita, banyak. Ruwiya annahu, diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia Nabi, tuba liman malaka lisanahu, beruntung sangat bagi orang yang dapat menahan lidahnya. Lidahnya ditahan daripada menceritakan keburukan orang, daripada mencaci, mencela orang. Kita nih kadang suka mencela orang. Ada orang terlidur, dicela. Tapi orang sukses kadang berat kita memujinya. Tapi kalau salah, panjang cerita. Tapi kalau dia sukses, alhamdulillah katanya, semenjak dia nih megang, ada perubahan, apurnya perubahannya. Tuhan katanya, banyaklah yang terbengkalai. Kan kalau orang memuji, hantaknya. Tapi kalau ada orang mencela, ayam yang betul. Kami gitu juga. Kalau ada orang mencela, gininya. Tapi kalau ada orang memuji, manalah katanya. Segitu kadang kita nih, tersalah lidah kita. Maka ditahanlah lidah. Imam Abu Hanifah itu menahan lidah, tidak mau banyak bercakap, kecuali berzikir kepada Allah. Banyak berdiam. Diam saja. Makanya kita berangkat ke rumah Tuan Guru. Kadang Tuan Guru diam. Kata Mbah Yesuki, pas Mbah Yesuki datang ke sini, pertama almarhumlah Mbah Yesuki Masyhadi, Kiai Mubarizi Masyhadi, Kiai Imran Masyhadi, bertiga beradik beliau datang istirahat menginap di rumah Haji Umar di seberang SMP Islam dekat kebakaran pagi semalam. Di situ menginaplah di situ beliau. Ayah dijemput. Saya nunggui Kiai ini, Ustadz Sa'dur Rahman menjemput ayah. Bertemulah di rumah Haji Umar itu. Pertama kali bertemu bersalaman, dudukan. Ulun berduduk di antara ayah dan Besuki, tapi di bawah, di sela-sela kursi. Sama pada berdiam. Mungkin 5 menit aja. Ayah berdiam, Mbah Yesuki berdiam, Ibu Beridi berdiam, Ke Imran berdiam. Sama-sama wibawa luar biasa. Sama-sama punya keistimewaan. Ayah berdiam penuh dengan wibawa. Mbah Yesuki berdiam penuh dengan wibawa. Sama-sama merendahkan diri. Tidak ada yang mulai berpandir. Tidak ada bercakap, tidak ada berdiam. Sudah agak 5 menit,
Mbah Yusuki mulai bercakap. Kata Mbah Yusuki, biyen Mbah Yai, biyen. Biyen tuh kemarin, dulu. Kata Mbah Yusuki, dulu Mbah Yai bilang dengan ayah, ada kiai datang bertemu ke rumah kiai. Nah, kiai tanya, ada hajat apa sempian ke rumah saya? Kata Mbah Yai yang datang, mau silaturahim Mbah Kiai. Oh monggo, kata beliau. Sama-sama berdiam dan bercakap. Sama-sama berdiam, sama-sama sibuk zikrullah. Sudah agak 1 jam, kata tamu tadi, Mbah Yai, saya pamit pulang. Kata Kiai, monggo, silahkan, terima kasih. Sejam cakapnya itu cuma, pertama, apa hajat sempian? Mau silaturahim Mbah Yai. Yang kedua, Mbah Yai, cukup saya pamit pulang. Kata Kiai yang di rumah, monggo silahkan, terima kasih. Sejam itu cuma cakapnya. Awal 5 menit pandir sampai ke Periksa mau. Ke Sungai Limau. Yang dipandirkan apa? Kehilangan pinang, kehilangan kelapa, membawa lari bini orang. Seminggu tahan kisah ada. Kebetulan ada baru kejadian. Orang membawa lari bini orang. Nah itulah dicakap-cakapkan. Aku curiga, lama ada curiga katanya. Kalau dia main HP itu berjauh terus. Curiga katanya. Wah semangatnya. Ayah makan kerupuk belinju menceritakan aib orang tadi. Coba lihat. Sejam udah ada bercakap apa-apa. Lalu ayah mulailah bercakap. Tapi yang cakapnya ilmu. Saya ingat Mbah Yusuki bilang, kata beliau yang mengambil hadis, kalau kita sembahyang itu jangan kosong di di bahu, jangan kosong, harus ada bertaruh. Itu utama. Walau hablan. Nah, kalau dia ada sorban, walau tali jadi landek. Ketawa ya. Kata ayah, yang disampaikan ke orang Bayai, kayaknya ada yang sembahyang pakai tali begitu. Orang tongkal nih kadang kalau dibilangi, kalau dia ada sorban, tali aja anda. Habis nanti ramai jemaah bergendong tali. Kata orang, aliran apa ini? Padahal memang Nabi itu artinya menyuruh, walau hablan itu sekalipun tali, artinya jangan sampailah ada di bahu nih. Maka kalau di Jawa kata-kata santri sembahyang masih ada bertaruh di bahu nih. Tak sorban kah? Ada sorban awak, sorban kawan taruh. Nah, itu pentingnya menaruh kalau tidak bisa imamah begitu. Karena kalau pakai imamah itu besar pahalanya. Kayak nang bebulang itu itu ganal pahalanya. Namun kada bebulang betangkolok. Nah, betangkolok. Kalau ayah betangkolok. Ya, kalau sembahyang masih betangkolok sih dia. Nah, tapi ada yang bebulang. Nah, itu sembahyang pakai itu tuh lebih utama. Nah, jadi saking hati-hatinya menjaga lisan, tidak ada bercakap. Wa wasi'ahu baituhu, dan luas akan itu orang. Baituhu oleh rumahnya terasa luas. Walau kadang-kadang tapi merasa luas di rumah itu. Meluaskan karena samaha. Di rumah tangga itu samaha, ramah. Sesekali bergurau. Sesekali di rumah bergurau. Tapi jangan bergurau terus. Nah, jadi ramahlah di rumah itu. Sama anak kita ramah, sama cucu ramah, sekeluarga itu ramah. Kalau bercakap dengan suami yang ramahlah. Jangan kada ramah.
kadang nawari makankah aja. Mau makan kok kautakan, karena di kautakan dingin nasi. Kemarin kok kautakan kada makan, karena kada ditawari, ada masak aja pulang. Itu ada ramah ada ramah. Nah kalau minum kah aja, minum bulakan, kada ulah soal. Itu kan kada ramah gitu. Nang laki aja, mana duit semalam mana? Duit anak lagi aja nabi ini. Itu kada ramah. Ada nyaman di rumah, kan nyaman. Cobalah, dek, duit kemarin ada tak masih? Aku nak nukar durian ha. Nah, nanti dulu kak ya tunggu sebentar. Aku carikan. Oh ada. Ah, nih ha, sempian beli durian. Beli bang ya, sebiji jadilah. Nah, nanti julungi duit. Ramah. Sekalinya bulik pulang laki tadi bertukar durian kada senunuh. Yang sebelah behulat, sebelah mangkal. Tetap ramah kita. Naham jenang laki mangkal sebelahnya dingai. Yang sebelah behulat marah jenang bini. Ada rejeki kita bangai. Berarti rejeki nan tukang jual. Teman kita kada menukari. Kesian orang yang menjual durian tuh. Takur inya. Ada apa-apa kita menjumpai durian kada kita makan kada apa-apa. Anggap sedekah. Bah nyamannya di rumah tangga. Mon kada, ini betul durian. Syuting buok, syuting mangkal. Kayak muka durian. Itu menik kepala. Utang banyak, bini bermamai, laki kasar, kada nyaman. Maka Nabi untung orang yang di rumahnya tuh luas rasanya. Karena ramah. Walaupun kada kenal rumah, tapi ramah. Tapi kalau kita nak belajar, insya Allah aja ada amalan. Supaya di rumah tangga jangan pasti bertengkar. Setiap masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca qul huwallah 3 kali. Maka iblis yang menggoda pertengkaran dalam rumah tangga ada yang masuknya. Nah, jadi kalau kada ingat baca qul huwallahu ahad 3 kali, masuk sudah, berbulik pulang sama lawan. Oh jenang bini, ngapa berbulik pulang bang? Baca qul huwallahu belum ingat. Supaya kau ini jangan bersesarik terus. Nah, baca qul huwallahu ahad 3 kali baru masuk ke dalam rumah. Nyaman. Kalau di rumah tangga tuh merasa luas, artinya saling memperbaiki kekurangan, bukan mencari kekurangan. Namun kita mencari kekurangan terus, kurang terus saja. Laki mencari kekurangan bini, kurang terus. Bini mencari kekurangan laki, kurang terus. Makanya saling menutupi kekurangan. Itu untung. Yang ketiga, pertama lidah dijaga. Yang kedua di rumah tangga merasa lapang. Karena rahmah kita di rumah tangga. Yang ketiga, wabaka ala khati'atihi, menangis atas kesalahannya itu orang. Kita ini ada salah. Salah kita ini yang berlangganan apa? Semangat beramal kurang dibanding dunia. Kalau urusan dunia, alhamdulillah. Kami di kampung kami kan gotong royong menajak masjid dulu lama sudah. Sesumbangan 500 1.000 sekong orang. Menukar pulut, masak pulut. Nah, begitu sudah gotong royong, banyak yang dudukan. Makan pulut bertambah. Ini kesehatan. Banyak nganggur. Ya, melihatkan banyak. Jadi kita kan lapang. Paham ya saya. Tapi kau perhatikan makan pulut, ada yang nyambat. Dia nyumbang 500, maka sugih 500 rupiah. Makan pulut bertambah. Kata kawan tekor, ambilnya kita. Begawi akan nampang. Tapi kalau orang memanggang kelapa, kalau kami di kampung kami menyalai namanya. Nah, manggang kelapa
api sekali padam apinya. Sebelum lagi disungkil, api pulang sekali. 2 kali api itu diupahkan nyungkil dah. Ibinian dah. Datangan. Itu ibu-ibu tuh, nolakian datangan di langkau tuh. Belum aja apinya datangan dah. Beratnya masih habang lagi datang. Paksa nyimbur ampunnya. Siram dulu. Panas masih langkau tuh. Naikkan ke atas. Menyungkil. Kada bumendak. Jadi bumendak kan. Sampai selesai nyungkil itu kada bumendak ada. Kenapa? Karena mengejar upah. Berarti kan ngejar dunia tuh. Zahirnya kan mengejar duit. Kalau mencari duit, alhamdulillah semangatnya. Basah baju tepaluh songkelnya dah. Tapi kalau gotong royong untuk masjid, ya Allah, diumumkan, bapak-bapak dimohon besok kita gotong royong menaikkan kepala masjid jam 7. Lihat besok. Jam 8 belum datangan. Yang mau umumkan belum datang juga. Malaysia. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, besok nanti ada 3 langkau yang mau disungkil, mungkin api padam sekitar jam 6 subuh akan padam. Mungkin jam 7 bisa disungkil. Jam 5:30 datangan deh. Untuk-untukan di luar rumah dingin. Sikung dia mulai naik, habis berjurut naikkan. Nah itu kan semangat dunia kita. Kalau urusan dunia, semangat. Tapi urusan akhirat, kadang-kadang lama, salah kita, malu kita dengan Allah, menangis kita, ya Allah, kurang semangat saya, hendak beribadah. Tapi kalau dunia kuat, alhamdulillah, menangis kita, menangis karena takut dengan keadilan Allah. Khusyuk ada juga. Main HP maka khusyuknya minta ampun. Jangan laki. Uding jadi mana kopi cari isu orang dia. Aku sibuk masih mencari online. Rupanya anak bepasan jilbab, yang laki juga anak bepasan topi. Sama. Perhatikanlah kita. Anak kita tuh terkumpul sepupu sekalinya. Ada petipu pandir kan ya? Masing-masing khusyuk main HP dah. Nah, jangan karena Tuhan ada. Ada orang subuh datang. Kalau HP khusyuknya minta ampun. Tapi membaca Quran kada khusyuk. Nah, sembahyang kada khusyuk. Allahu Akbar. Melayang hati. Hendak bikin rumah. Di mana nukar tongkat? Nukar tongkat di wadah gudang Haji Parto. Allahu Akbar yang kedua. Di mana menukar papan di wadah Haji Gino. Allahu Akbar. Di mana nukar sing dari ke Jambi murah sedikit. Allahu Akbar. Imbah bola rumah. Imbah sembahyang. Selesai rumah sebiji. Dalam hayalan. Ya malulah kita dengan Allah. Menangis. Tapi bisa menangis kalau bangun subuh. Tengah malam bangun. Mengadu dengan Allah. Mengeluh kita dengan banyaknya kesalahan. Minta ampun kepada Allah. Nanti man bakat min khasyatillah azizan jiddan. Kata Nabi, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, azizan jiddan, mulia sangat. Apa mulianya? Ujar Nabi, la yalijun nar man bakat min khasyatillah. Tidak akan pernah menyentuh, masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut dengan keadilan Allah. Pertanyaannya, kita berapa banyak sudah menangis malam, takut dengan keadilan Allah? Maka itu tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut dengan keadilan Allah. Hatta ya'udal laban biddar'iha. Kecuali air susu yang keluar bisa masuk ke lubang pantelnya. Ada mungkin. Bukan kita. Ibu kita menyusui kita. Kami si ading lah.
ibu kita, mama kita menyusui ading, diisap ading, dilepas bakajut, keluar banyu susu dah. Coba ambil banyu susu dah. Mak izin mak lah, aku masukkan pulang ke dalam lubang pentilnya, ada kawa. Karena lubang pentilnya itu halus, nggak ada cahaya periksa lagi nak bulik. Tapi jangan nyebini orang, nyebini awak aja bisa. Tidak, ingin menyentuhkan cuman tidak mungkin masuk. Artinya janji Nabi ini, kalau kita ini takut minta ampun dengan Allah, tidak akan masuk. Artinya apa? Bahagian tanda-tanda taubatnya diterima, selalu menangis. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sari'at dam'i syadid al-khasyah. Beliau sangat cepat mengeluarkan air mata karena takut dengan Allah. Jadi keluar air mata itu memang takut. Kalau keluar air mata tidak takut dengan Allah, itu seimbir kada bapak. Ada kisah orang bakawin sembahyang di rumah mintuha. Nah, ujaran mintuha, kau nak kaya jadi imam, kemana? Tahan suara abahnya agak manggah-manggah juga. Ujar minantu kata bahaya, abah aja jadi imam. Orang tua itu abdal. Doa orang tua itu akrabul ijabah, lakas dikabul, pian aja. Sembahyang jadi imam, pian langsung berdoa. Rupanya entah macam mana rahat sembahyang tadi, rupanya itu tadi lamak. Kurang behari lantai nibung. Lantai nibung itu kan kalau bergerak di sebelah sana, sini hati-hati, bisa takapit burit. Nah, jadi pas hendak tahiyat akhir, rupanya nang minta bergerak, takapit, minantu takapit di belakang. Hendak menarik, tambah sakit. Mahadang mintuha balik maka sampai berdoa, berubuyan banyu mata minantu tadi, tetangis, saking sakitnya tadi, hendak berangkat, tambah sakit. Jadi dirasakan berubuyan banyu mata menangis. Tapi dalam cerita guru, yang tekapit itu bukan murid, ada yang tekapit. Aku dah pernah nyambat, oleh nyambat. Tapi guru itu nyambat memang. Yang tekapit itu bukan itu. Cuman aku kan ngambil yang halus-halusannya aja. Ini rawinya pun ubah sedikit. Karena asal cerita yang tekapit itu lain begitu. Cuman pantat tekapit dulu. Sudah tekapit tadi menangis dia. Nah, dikira mertua, ini khusyuk sangat sembahyang berdoa sampai menangis. Sekali sudah imbas sembahyang pindahan dan berbisik. Nang mintu habib ini berbisik ke mintu halalaki. Untung abahnya ay, untung kita. Untung kita dapat minantung ini nih, untung banget. Orangnya ya Allah sembahyang khusyuk banget. Berdoa tetangis isinya. Ada tahu burit kawan takapit. Dikira tadi khusyuk banget takut dengan Allah. Rupanya ngintunya takapit. Wajar menangis. Ngintu setimba banyu mata. Ada manfaatnya. Tapi kalau menangis takut dengan keadilan Allah. Maka ganal manfaatnya. Wa man lam yakhsha qudumahu 'alallah. Dan barang siapa yang tidak pernah merasa takut akan bertemu dengan Allah, bertemunya orang atas Allah. Man lam yakhsha liqa Allah, barang siapa yang tidak pernah takut akan bertemu Allah, apanya? Bil mauti, dengan kematian. Nah, siapa orang kada takutan mati, tidak ada terpikir mati. Padahal hitungan-hitungan matematikanya, kalau umur 40 tahun,
itu sebenarnya sudah menurun. Makanya amun hendak sugih, hendak begawi habisan sampai umur 40 tahun aja ya. Kalau sudah lewat 40 tahun, ada juga sugih, seadanya pang lagi. Ibadah diutamakan pulang. Kalau sebelum 40 tahun, ayo peras tenaga. Kalau sudah 40 tahun ke atas, kurangi. Karena kalau kita peras tenaga, ada yang rusak. Kayak Honda itu kalau masih puga, guhit, gaspol, tidak apa-apa. Tapi kalau Honda sudah mulai rusak, bakaratan, sudah belas, jangan gaspol, ada yang patah. Entah ngapanya, kita bermasalah. Ada orang tua, kawan saya juga kisah abahnya, 70 dah umurnya, dipaksakannya mengangkat yang berat, turun peranakan operasi. Sudah aku tanggati, Ustaz katanya jangan begawi lagi, tapi dengan orang tua di kabun, nya bisa begawi, dipaksakan, malah kesian. Jadi kita kalau hendak bekerja dunia habisan sebelum 40, kalau sudah 40 tahun ke atas tuh, itu umur menurun dah. Menurun. Karena kita nih paling tahan hidup, ukuran kita nih 80 tahun hidup. Paling tahan 80. Kemarin ada di sini meninggal 73, asa ketuhaan dah. Asa ketuhaan dah. Ada kok menanya, berapa umur Pak? Kurang sedikit 80 aja. Penilaian kok asa ketuhaan dah. Nah, jadi kita nih amun umur 80 tuha banget deh. Setelah itu ngkat kok. Nah, pada betungkat behindak mahiok deh. Asa menyasa malam ada kategori kepala kuat minik pintu hot lama 2-3 langkah berjalan tak duduk di gedung 2-3 langkah berjalan duduk di kursi. Kamu sudah 80 tahun ke atas, berarti kan umur kita ini kada lama, tapi orang ini kada ada merasa takut gitu tuh. Sakarat maut itu dahsyatnya luar biasa. Nabi menggambarkan dahsyatnya sakarat maut itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kayak apa sakitnya? Seperti burung hidup masukkan ke minyak nang panas. Kayak apa sakitnya? Nah, ujar Nabi sakitnya dalam kitab Syiarus Salikin, sakitnya sakarat maut itu huwa salasu mi'ati darbin bisayfi. Kira-kira sakitnya itu 300 kali lipat dipukul dengan pedang. Kayak sakitnya kita dicambuk, tup, patah tulang, kayak sakitnya 300 kali lipat lagi sakit dari itu kematian tuh. Kalau amal kada cukup, itu sakitnya bukan tanggung-tanggung. Cuman orang nih kada merasa takut dengan kematian. Lam yanju kalbuhu minal haram wasyubhat, maka tidak akan selamat hatinya itu orang daripada perkara yang haram dan yang subhat. Dia kada peduli haramkah halalkah, ada masalah. Yang penting cita-citanya tercapai kalau lupa sakarat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jaga lisan, kita jaga hati, jangan ada di hati senantiasa menghendaki yang diharamkan Allah, bahkan yang subhat, yang ragu pun jangan. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Kemudian lanjutan ini perkataan sebagian ahli hikmah, wa man lam yakun ayisan anil khalqi wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.